Nggak kelihatan. Baik, kita mulai sebentar lagi. Ya apa teman-teman yang mau gabung nyusul juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Allah mempertemukan kita hari ini kembali dengan kondisi sehat. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Kok lemes gitu ya? Oke, hari ini kita coba ini ya. Kemarin Fazi Tab 2 sudah ada yang nyoba nggak? Fazi Tab 2. Fazi Tab 2 dan Fazi biasa ya. Yang hari ini sih saya ingin switch topik ke neural supaya nanti segera belajar deep learning. Itu yang lagi tren sekarang. Nanti Fazinya bisalah kita review sedikit kalau misalnya Anda punya ide pengembangannya ya. Yang hari ini saya inikan aja yang pernah saya sampaikan di Poltek waktu itu ya, di PENS ini yang tadi saya kirim ke Anda ya. Nah, pakai ini aja, ini neural biar Anda termotivasi. Ini dulu awalnya neural ini cukup populer, kemudian sempat tenggelam, sekarang bangkit lagi. Neural yang lahir kembali itu namanya yang deep learning itu nanti ya. Tapi kita harus ke nenek moyangnya dulu, ya neural network ini. Nah, ini saya sampaikan dulu waktu di PENS tanggal 2 Mei ya belum lama sih. Nah, ini dilewatin aja, tapi mungkin kalau Anda mau nyari download paper-paper yang pernah saya kerjakan, Anda juga boleh download di alamat-alamat ini. Ini Anda bisa download paper saya maupun mensitasi. Siapa tahu Anda mau melanjutkan di penelitian yang di area itu ya. Jadi bidang saya kan computer science, terutama yang soft computing atau intelligent system. Jadi nanti Anda kalau mau riset terkait dengan bidang itu, realnya mungkin bisa diterapkan di robotics sama drone. Nah itu mungkin yang sekarang teman-teman Anda juga lagi banyak berminat. Oke, ini kalau Anda mau download paper saya ada di situ. Kemudian, nah di sini ini kenapa kita harus belajar neural network ini yang menurut saya perkembangannya cukup dahsyat, terutama yang neural network lahir kembali dalam bentuk deep learning itu ya. Anda bisa cek di Science Direct, di Directory Open Access, DOAJ, dan lain-lain ya. Mungkin salah satunya bisa lihat perkembangan robot GoFood ini yang ada di California. Mungkin bisa saya tunjukkan ininya. Ini sebentar sambil nunggu temennya. Ini ada sedikit, ini bisa dilihat nggak di situ ya? Kalau saya jalankan begini, jalan ya? Alhamdulillah jalan Pak. Jalan Pak. Ya, oke. Nah ini robot ini sudah populer di Amerika ini. Ini kalau Anda pesan makanan yang ngirim bukan gosen seperti di Indonesia. Ini di sana sudah pakai robot. Bahkan dia bisa berjalan di antara orang-orang. Termasuk dia kalau mau nyebrang, dia tahu kapan lampu merah, kapan lampu hijau ya. Ini robotnya jalan-jalan untuk ngantar pesanan. GoFood ya. Di situ suaranya keluar nggak ya? Nggak keluar. Suaranya nggak dengar? Tidak. Oh, suaranya nggak dengar.
Itu linknya ada di internet seperti tadi. Itu contohnya. Jadi itu algoritma yang dipakai bisa pakai fuzzy, bisa pakai neural ya. Yang robot GoFood tadi itu. Bisa juga pakai deep learning karena sekarang sudah dikembangkan pakai deep learning. Bisa juga gabungan, jadi digabung sama analog, robot-robot analog dan elektrik digital, misalnya kayak sensor-sensor jarak dan sebagainya, dikombinasi dengan kamera dan lain-lain. Seperti itu Anda bisa ikuti lebih lanjut. Kemudian yang suka ngedrone itu juga bisa di alamat ini. Ini bisa nggak akses di sini. Ini di Nanonet ini ya. Nggak tahu. Oh ini, yang ini ngelinknya ke sini. Harusnya ke sini ya. Nah, ya tadi link itu sekarang juga neural dan deep learning. Deep learning itu neural yang reborn, lahir kembali. Nah, ini sudah dipakai seperti ini. Ada mahasiswa kakak kelas Anda, pekerjaannya memang sudah ngedrone dari dulu, cuman dia keasikan ngedrone karena dia sekali ngedrone mungkin bisa dapat 20 juta, begitu ya. Karena dia sudah profesional. Cuma karena keasikan, dia akhirnya hampir nggak diselesaikan S1-nya di informatika ya. Akhirnya dia ngadep saya, Pak saya bingung nyari topik judul mau menyelesaikan skripsinya. Terus saya tanya, Anda kerja? Iya kerjanya apa? Ngedrone. Lah itu aja. Jadi drone-nya itu bisa dijadikan skripsi. Cuman anak-anak kan kadang bingung kalau dia bekerja di mana, seharusnya ya pekerjaan itu yang dijadikan objek skripsi ya. Anda cari yang nggak jauh-jauh dari apa yang Anda kesibukan sehari-hari mestinya. Nah ini akhirnya mahasiswa tersebut nuruti, terus akhirnya salah satu bagian dari pekerjaannya di drone dipakai untuk skripsi. Nah, akhirnya dia jadi mahasiswa saya yang pertama yang mengerjakan skripsi tentang drone. Nah mungkin gambarannya mirip-mirip ini, cuman kalau ini kan dipakai untuk mengenali orang main bola, kemudian tahu kan bola ini orangnya jalan, kotaknya ikut jalan. Nah ini salah satu manfaatnya. Ini algoritmanya pakai deep learning. Deep learning itu pengembangan dari neural ya biasanya. Ya bisa juga pakai yang lain, support vector mesin dan lain-lainnya. Nah ini arsitekturnya sebenarnya sederhana. Jadi data drone ini kemudian di monitor kontrol ini kan ada video streaming atau video stream dari sini ke laptop kita ya. Jadi di laptop Anda sudah bisa memonitor hasil object recognition-nya itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini di laptop diinstal RTMP server ini. Nah, kemudian juga biasanya kalau Anda mau mengerjakan pakai Python, ya di Python diinstal library OpenCV yang dipakai untuk computer vision. Kemudian deep learning-nya atau neural pakai TensorFlow. Nah, ini sudah bisa menampilkan hasil. Simple sebenarnya, cuman anak-anak kadang install ini yang agak lama, RTMP server ini. Ini bisa juga jalan di Linux, bisa di Windows. Ada step by step-nya di sini kalau Anda mau ngikutin, barangkali berminat. Nah, salah satu algoritmanya itu bisa pakai neural ini ya. Nah, ini motivasi risetnya, barangkali Anda mau kembangkan lebih lanjut. Nah, kalau sejarahnya sendiri, tahun 43 ini sudah dikembangkan yang pertama kali neural ya. Jadi sudah tua ilmu neuralnya ini. Cuman yang menjadi deep learning itu 90-an kira-kira. Nah, ini kemudian deep learning ini adalah neural network yang lahir kembali ini. Ini dikembangkan mulai 99-an ya. Kan hampir 2000, jadi masih baru ini pengembangannya. Terutama setelah ditemukan prosesor-prosesor grafik, diantaranya GPU ini. Dengan GPU ini, Graphical Processor Unit ini, komputasi
terutama komputasi vision, itu bisa kecepatannya naik luar biasa, bisa sampai 1000 kali ya. Itu yang pernah saya ceritakan, mungkin ada mahasiswa saya yang skripsi computer vision, laptopnya dijalankan terus-menerus dalam 2 hari berturut-turut, dia cuma dapat 25% saja. Nah, kalau ditunggu sampai 100%, berarti dia harus nunggu 2 kali 4 ya. Jadi 8 hari baru selesai. Skripsinya bisa dibayangkan seperti apa kompleksnya ya. Akhirnya saya sarankan coba coding langsung di Colabs Google ya. Di Colabs Google itu sudah ada GPU-nya. Ternyata benar, nggak sampai sehari sudah selesai ya. Jadi ada yang kembali. Nih, kecepatan GPU ini ya, sekarang eranya. Dan algoritmanya sudah pakai deep learning, yang tidak lain adalah neural yang lahir kembali. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, konsepnya ini menirukan sel saraf manusia ya. Sel saraf manusia itu seperti ini. Intinya yang ada di kepala kita ini untuk menerima respon dari luar ya, dari sel-sel saraf ini. Kemudian bagaimana dari rangsangan itu bisa diterima, kemudian dia bisa saling berinteraksi dengan sel saraf yang lain. Ini kan di sini ada sel saraf lagi yang lain saling berhubungan untuk bisa diteruskan menjadi informasi ya. Nah, ini untuk inti dari selnya ini ditarik, dijadikan sebuah model untuk dibuat tiruannya. Nah, ini yang sekarang akhirnya jadilah algoritma neural nantinya ya. Inti dari sel di sini adalah persamaan perkalian bobot dengan inputnya. Nah, ini masing-masing inputnya. Jadi ini dia ngambil rangsangan dari luar, yang ini misalnya X1, ini X2, nah, yang masing-masing ini dikalikan dengan bobot, yaitu W1, W2 ya. Nanti di sini, di simpulnya ini adalah perkaliannya yang ditambah dengan bias. B ini biasnya. Nah, ini adalah yang lain dari aliran yang lain, W0, Z0, dan seterusnya. Jadi pada intinya adalah perkalian bobot dengan inputnya, kemudian di sini disigmakan, dijumlahkan, ditambah bias. Ya. Nanti outputnya, nah ini outputnya adalah menggunakan sebuah fungsi, fungsinya itu disebut fungsi aktivasi. Ya. Bisa pakai sigmoid, dan lain-lain. Outputnya ya tentunya yang tadi ini, yang di dalam sel ini, sigma bobot kali inputnya ditambah bias ini dimasukkan ke dalam fungsi. Ya seperti itu aja prinsip dari neural network. Ini penjelasannya yang seperti saya jelaskan. Nah, ini fungsi aktivasi untuk menghitung keluaran dari sel tadi ya. Atau dari neuron, dari node, dari simpul, nah, orang nyebutnya macam-macam. Nah, beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan, ini ada fungsinya linear, jadi fx sama dengan x, ya ini fungsinya linear. Atau fungsinya bentuknya sigmoid, ya sigmoid, yang ini ya, sigmoid itu yang biru ini. Atau bentuknya adalah tangen hiperbolik yang merah, yang pink, orange. Nah, rumusnya masing-masing ini, kalau pakai sigmoid, rumusnya adalah 1/1 plus E pangkat min X, di mana X-nya adalah tadi hasil perkalian bobot dengan input tadi ya. Itu ini adalah misalnya X, di mana, tapi ini X-nya ini bukan X input, itu setelah dikalikan dengan bobot dan lain-lain tadi, baru dimasukkan ke fungsi ini ya. Dengan cara yang sama, kalau menggunakan tangen hiperbolik. Ini fungsi-fungsi sigmoid untuk mendapat keluaran dari masing-masing sel, dari masing-masing node atau simpul dari neural ya. Sekarang juga sering digunakan menggunakan rectifier linear unit. Ya, jadi bentuknya linear tapi agak sedikit pergeseran di sini ya. Ya, di sini ada pergeseran, baru linear naik.
Ini bentuknya, ini persamaannya. Ini fungsi aktivasi yang digunakan. Nah, ini arsitekturnya yang paling simpel tentunya satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Ya, ini minimal ada 3 layer ini. Nah, masing-masing layer tergantung node-nya. Ini node ini ngikuti kebutuhan. Jadi misalnya Anda gunakan untuk prediksi 2 tahun, untuk memprediksi 1 tahun, berarti ya ini ada 2 inputnya, outputnya 1. Atau kalau ini 12 tahun sebelumnya untuk memprediksi 1, berarti di sini ada 12 simpul, outputnya 1. Ya, ini contoh ini misalnya inputnya 3, outputnya 2. Ya. Kemudian bisa jadi hidden layer-nya tidak hanya 1, bisa lebih dari 1. 1, 2, 3, dan ini disebut hidden layer ya. Kadang diterjemahkan lapisan tersembunyi dan seterusnya. Oke, seperti itu arsitekturnya. Apa ini? Wah, ini kok nggak mau dijalanin. Nah, ini kemudian selanjutnya bagaimana neural ini bisa mengenali objek atau mengenali lingkungan dan seterusnya. Ini perlu dilatih ya. Nah, ini proses pelatihan di neural bisa pakai supervised, bisa non-supervised, unsupervised. Yang paling simpel aja kita coba yang supervised, berarti harus ada gurunya ya, supervised. Gurunya nanti berupa data latih ya. Prosesnya adalah forward pass sama backward pass, maju dan mundur. Nah, ini gambaran sederhana prosesnya. Di mana bobot itu menggunakan W. Jadi bobot yang sekarang adalah bobot yang sebelumnya ditambah perubahan bobot. Ya. Jadi ini proses update bobotnya ya. Bobot yang sekarang adalah bobot mula-mula ditambah perubahan bobotnya. Demikian juga untuk bias. Bias yang sekarang adalah bias sebelumnya ditambah perubahan bias. Delta berarti perubahan. Nah, ini gambaran proses belajarnya. Pertama dikasih bobot random bentuknya, kemudian diambil sepasang-sepasang pasangan X dx-nya. Kemudian jika Y tidak sama dengan dx, maka ya ini perubahan bobotnya adalah turunan dari X kali X. Nah, jadi perubahan bobotnya ini ya. Sehingga supaya bisa dilakukan proses update bobotnya. Nah, ada istilah konvergen. Konvergen ini tujuan dari proses learning atau belajar itu biasanya dikasih target. Misalnya saya ingin memprediksi 1, ternyata yang keluar 0,9, berarti masih ada selisih 0,1. Nah, itu errornya. Kemudian di iterasi selanjutnya, dia harus semakin lebih kecil errornya. Nah, itu istilahnya adalah konvergen. Nah, ini contoh gambaran pemodelannya. Jadi yang tadi ini W itu bobotnya, kalau di sini input 1 namanya bias, B-nya 1 itu bias. Ini enggak oh ini yang ini ya, B-nya ini ya. Kemudian ada X. Oh, ini berarti X1 mestinya ya. Ini enggak ada tulisannya nih. Ini ada X1, X1 kali W1J, X2 kali W2 ya. N kali WN, terus kalau bias BN, BJ ya, B. Nah, sehingga S-nya itu adalah sigma bobot W tadi dikalikan X, ini inputnya, ditambah bias. Ya. Ini B-nya adalah bias. Jadi bias ini sebenarnya posisinya di sini, tapi karena inputnya 1, ya jadi 1 kali bias ya sama dengan bias. Ya, ini maksudnya. Nah, setelah S ini dimasukkan ke rumus aktivasi, fungsi aktivasi, salah satunya sigmoid, maka dapatlah Y. Y ini sebagai keluarannya. Nah, ini tadi sebenarnya ada X1 ya. Ya, ditambah atau Anda kasih sendiri. Yang di sini. Pokoknya di sini dikasih sendiri. Ini adalah X1. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas?
Jadi ini nanti dipakai terus. Jadi setiap simpul dari neural network itu persamaannya seperti ini. Jadi input 1 kali bobot 1, input 2 kali bobot 2, sampai input ke N kali bobot N, baru ditambah dengan biasnya, itu dijumlahkan semua, di sigma, dapatlah S. Nah, S ini baru dimasukkan ke rumus fungsi aktivasi, bisa pakai sigmoid, relu tadi ya, tangan hiperbolik, dan lain-lain. Dapatlah output dari neural. Nah, sekarang proses update bobotnya bagaimana? Kan supaya dia bisa menyesuaikan tadi errornya supaya menurun, caranya dengan cara diupdate bobotnya. Jadi kan Y ini adalah output, padahal Y ini kalau misalnya targetnya waktu dilatih itu tadi 0, pinginnya 1, tapi kita baru dapat 0,9 atau 0,8 kan masih ada selisih. Nah, cara supaya memperpendek errornya supaya lebih mendekati targetnya, nah itu kan bobotnya harus dirubah, harus diupdate. Nah, cara ngupdate-nya bisa pakai aturan delta ini ya. Aturannya seperti ini, dia ada suatu parameter untuk parameter pembelajaran gamma ini dikalikan turunan dari error. Nah, error ini kan adalah selisih dari target dikurangi keluaran dari neural ya. Diturunkan, dibagi turunan bobotnya. Dan seterusnya ini diulang-ulang seperti ini sampai dapat delta W dimasukkan ke rumus dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya proses tadi itu yang lebih umum, ini kan aturan delta ini waktu proses update bobotnya ya. Update bobot ini bisa dipakai di backpro juga ini ya. Di backpro ini adalah bagaimana dari error sampai ke depan, sampai ke node paling depan. Ini gambarannya ya. Jadi ini yang paling luar, inputnya ini maju sampai output. Ya kan? Nah, pertama kan dari depan, ini kan jalannya ke sana, itu forward, kemudian dapat errornya ini di breakpo, dimundurkan, di backward ya, diproses mundur, dapat error di masing-masing node ini, kemudian dilakukan proses update bobot. Dapat bobot baru, maju lagi, dikalikan semua sampai dapat output baru, outputnya dibandingkan dengan target, dapat error lagi. Errornya kalau masih besar, kan harus dirubah lagi bobotnya ya. Bobotnya harus dirubah lagi. Demikian seterusnya diulang-ulang untuk update bobotnya sampai errornya konvergen, errornya mengecil ya. Nah, gitu aja sih prinsipnya ya. Ini untuk backpro ini. Ini bisa dibaca di sini. Nah, ini proses penurunan errornya dari paling depan sampai ke belakang ya. Nah, ini. Jadi proses majunya ini menggunakan tadi itu perkalian input dengan bobot, dimasukkan fungsi aktivasi di masing-masing node ini. Di tiap node ini ada fungsi aktivasinya, terus sampai dapatlah output Y. Kemudian kalau dibandingkan Y-nya dengan target masih ada error, lah errornya itu diturunkan, bisa menggunakan backpro, bisa menggunakan aturan delta tadi. Ya, dilakukanlah update bobot, akhirnya dapat bobot yang baru, proses lagi ke depan, dapat pakai bobot yang baru, dapat output lagi, dibandingkan target lagi, dicek errornya, kalau masih besar, proses lagi mundur. Begitu berulang-ulang terus, sampai errornya memuaskan. Ya. Errornya paling kecil. Nah, ini gambarannya. Nah, ini salah satu gambaran contoh penerapannya. Misalnya ada untuk proses klasifikasi membedakan mana bintang, mana bulan dalam gambar ini, Anda bisa menggunakan cara sederhana pakai garis ini. Nah, Anda bisa menggunakan pakai garis, persamaannya adalah ini. Garis ini kan ada persamaannya, persamaan garisnya ini pakai 2 kali X1 ditambah 3 kali X2, ya kan? Dikurangi 6, maka dapatlah ini. Sehingga apa?
kalau dia lebih kecil, ya kan, dari 0 berarti yang bintang, ya. Kalau lebih besar, itu adalah ya bulan, ya. Nah ini. Jadi untuk 2x1 ditambah 3x2 min 6, maka dia kan lebih kecil dari 0, maka dia adalah bintang. Karena yang sama, untuk 2x1 ditambah 3x2 minus 6 lebih besar dari 0, yang diarsirkan ke atas, itu adalah bintang. Bulan ya, bulan. Nah dari sini sebenarnya kayaknya nggak butuh neural, Anda pakai persamaan garis sudah bisa cukup ya. Nah tetapi kita coba menirukan persamaan garis ini dengan neural, dengan sel neural tadi. Nah ini pakai ini. Jadi yang tadi ada X1, X2, kita kalikan dengan sesuatu, nah ini bobotnya tadi yang sesuai, yang cocok untuk kasus ini, maka bobotnya adalah 2, untuk yang X2 bobotnya adalah 3. Kan tadi persamaannya 2X1 ditambah 3X2, nah kemudian ada bobot lagi untuk bias itu kan X0-nya adalah 1, kemudian biasnya berarti minus 6. Nah, dapatlah 3x2 ditambah 2x1 dikurangi 6. Dimasukkan fungsi sigmoid. Nah, masuk sigmoid ketemu ini. Jika dapat plus 1 adalah bulan, jika min 1 adalah bintang. Nah, dari sini Anda bisa melihat bahwa neural bisa digunakan untuk menyelesaikan klasifikasi ini ya. Dengan node yang sederhana, hanya pakai 2 node input dan 1 node output. Ya. Nah, kemudian bisa jadi kalau Anda pakai persamaan garisnya salah, ini kan berarti kalau di neural tadi bobotnya salah, ya kan? Kalau bobotnya salah atau garisnya salah kalau dalam persamaan garis, maka Anda tidak bisa melakukan perbedaan ini untuk bisa mengklasifikasi dengan tepat. Anda salah klasifikasi, ini kalau narik di sini, berarti masih ada sebagian bintang yang dianggap bulan. Ya. Nah, akhirnya perlulah yang namanya belajar, dikasih data-data sampai sesuai. Nah, ini dipikirkanlah W-nya, dimodifikasi W-nya, bobotnya sampai sesuai. Ya. Nah, dengan fungsi aktivasi tadi, nah, dengan fungsi aktivasi, Anda sudah bisa membedakan mana dia minus, mana positif 1, ya ini yang 1 bisa bulan, 1 bintang. Nah, dengan tangan hiperbolik saja ya. Nah sekarang itu tadi kasusnya yang sederhana, kebetulan ngelumpuknya dia clusteringnya tercluster dengan teman-temannya kan berdekatan. Nah bagaimana kalau begini? Jadi ada bintang yang juga dekat di kelompok bulan, maka Anda akan kesulitan kalau pakai garis. Maka Anda pakai persamaan garis 1 tidak cukup ya. Anda butuh tambahan persamaan garis lagi. Nah, paling tidak Anda butuh 3 ini. Anda butuh 3 persamaan garis ya. 3 persamaan garis berarti nanti akan menjadi 3 node input. Totalnya ada 3. Ini ya. Nah, ini ada inputnya tetap 2 yaitu X1 dan X2 ini ya. X1 atau X2, cuma nanti Anda bermain di, nah ini bermain di biasnya ini. Ini ya, ini yang ini adalah bias, X0-nya ini bias, X1, X2-nya adalah inputnya. Anda bisa menggunakan arsitektur ini untuk menyelesaikan kasus ini tadi. Jadi kalau Anda pakai garis, Anda butuh 3 garis, nah kalau pakai neural, maka bentuk arsitektur yang sesuai seperti ini. Ya kan, ini bobot kali X. Ini inputnya, ini layer 1 atau hidden ya. Kemudian layer 2 adalah outputnya. Oke, jadi inilah konsep dari neural network yang sederhana ya. Oke, itu gambarannya. Nah, kemudian penerapannya ini salah satunya kalau dibentuk seperti ini, neural juga bisa digunakan untuk memprediksi ya. Anda juga bisa menggunakan sebenarnya pakai statistik juga bisa. Di statistik itu ada istilah regresi linear ya. Linear regression. Jadi seperti ini.
Jadi kalau kita punya sebaran data seperti ini, Anda sudah bisa memperkirakan, Anda tinggal narik garis regresi, maka data berikutnya adalah di titik-titik regresi itu. Setidaknya dia nggak jauh-jauh dari regresinya. Nah, ini kalau Anda mau melihat pola dari pola, atau ini sebenarnya kasusnya biasanya digunakan untuk prediksi dan lain-lain ya. Nah, ini persamaan apa? Persamaan linear regressionnya. Seperti ini kan persamaan garis lurus biasanya kalau Anda SMA dulu ya, Y-AX plus B. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menirukan persamaan regresi ini dengan satu node saja dari neural ya. Ini bentuknya. Jadi Anda dengan menggunakan satu node, Anda sebenarnya bisa menirukan regresi. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa node dari neural ini nanti cukup ampuh untuk digunakan menirukan pekerjaan analisis statistik, salah satunya regresi ya. Kalau regresi bisa, berarti prediksi dia juga bisa, tinggal ditarik garis ini ke depan, maka Anda bisa menebak posisi titik-titik selanjutnya tuh. Nah, ini manfaatnya neural, salah satunya bisa digunakan untuk prediksi dan regresi. Ini aplikasinya tentunya banyak, dikontrol, ya tadi itu Anda robot tadi juga pakai neural ya, untuk estimasi atau prediksi ya, dan sebagainya di bisnis dan lain-lain. Jadi aplikasinya cukup banyak ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk neural basic seperti itu. Nah, kita kalau Anda tidak ada pertanyaan, kita coba codingnya ya. Codingnya kita seperti biasa pakai, oh enggak, di sini. Nah, sini. Kita pakai script sederhana. Neural network. Nah, ini untuk kasus sederhana ini kita mau menirukan gerbang XOR ya. Gerbang XOR dengan input 2, kemudian outputnya 1. Hiddennya 2. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi inputnya adalah X1, X2, outputnya Y. Ini input layer, ini hidden layer, ini output layer. Kemudian di sini ada bobot-bobot yang harus diupdate, yaitu W1, W2. Kemudian di sini yang di sini W2, yang ini di W2, yang ini W1, tapi ini W11, W12, W13, W11 dan berapa? Ya ini pokoknya dikasih indeks aja ya. Yang sini dikasih indeks, ini dikasih indeks W21 dan W22. Itu nyari W-nya. Nah, di MATLAB Anda di Python Jupyter ini Anda cukup butuh ini belum butuh ini dulu ya, belum butuh library. Anda ya library standar NumPy sama Matplotlib untuk ngeplot gambar. Kemudian import sys untuk nyetak di sini ya. Ini misalnya bentuknya adalah seperti ini ya, tadi arsitekturnya. Ini kita coba run. Ini library yang dibutuhkan. Nah, sebentar, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian, nah seperti tadi, untuk supervise kita butuh data latte ya. Data latte untuk gerbang XOR itu kan, kalau N kan 0 kali 1, 0 lah. Tapi kalau XOR 0, 1, 1 ya. 1, 0, XOR adalah 1. Jadi outputnya adalah 1, 1 dan 0, 0. Kalau dia berbeda, baru 1 ya. Jadi 0, 1, 1, 1, 0 adalah 1. Kalau sama, misalnya sama-sama 1 atau sama-sama 0, outputnya adalah 0. Nah, ini adalah data latte dari XOR ya. Kemudian kita siapkan array untuk menampung keluaran dari neural out and n ini
dengan zeros, dikasih 0 semua outputnya. Terus X train kita beri nama yang kita ambilkan dari X tadi, data X ini ya. Kemudian Y trainnya adalah Y, X test ini untuk nyoba X yang sama juga. Nah ini kita run, tidak ada masalah, itu input outputnya saja. Kemudian kita tampilkan X-nya, nah ini X-nya ya. X-nya seperti ini tadi ya, kemudian Y-nya, nah ini Y-nya. Nah sekarang kita butuhkan adalah ini parameter tadi sesuai gambar arsitekturnya. Arsitekturnya kan 2 input, 2 node input ya, 2 node hidden dan 1 node output ya dalam kasus ini. Ini untuk menyelesaikan gerbang XOR 2 input 1 output. Nah ini kita kasih variabel saja untuk input unitnya 2, hidden unitnya 2, outputnya 1 ya. Ini kita run. Nah sekarang ada learning rate itu kalau di gambar tadi gamma tadi ya, learning parameter tadi kan di konsep teorinya tadi ada. Yang gambar mana tadi? Learning rate. Nah ini kan ada gamma ini. Itu ada gamma, itu learning rate. Ini sembarang saja, Anda kasih angka sembarang, termasuk parameter ini untuk mempercepat overfitting, kemudian ini jumlah iterasinya, kemudian jumlah data trainingnya ya, 4. Ini di run parameternya. Nah kemudian tadi Anda sudah paham apa itu bobot, apa itu bias. Kalau bias berarti inputnya 1, jadi hanya terpengaruh oleh bobot yang ada di input 1, itu disebut bias. Sedangkan yang lain-lain disebut weight atau bobot. Nah ini yang pertama langkahnya diberi random semua, seperti ini. Caranya diberi random, W1, W2-nya termasuk bias 1, 2-nya dikasih random ya. Posisinya, nah ini posisinya ada di input yang pertama kan 2 kali 2, yang satunya 1 kali 2 ya. Kemudian yang terakhir di biasnya kan sama-sama 1. Nah, untuk melihat hasilnya, untuk yang bobot awal ini, kita bisa tampilkan ini bobot awalnya. Untuk W1, ini bobot awal untuk W2 ya. Demikian juga biasnya tampilkan. Itu bias yang ada di atas, kemudian ada bias di yang kedua, seperti ini, ya kan? Kan biasanya ada 2 arsitektur tadi. Nah, satunya memang nggak kelihatan gambarnya ya. Satunya ada bias di sini di input, satunya di. Jadi setiap hidden ini, node ini ada biasnya sebenarnya 1 di sini. Itu ada gambar yang nggak digambar di sini. Bias 1, 2. Yang ini ada bias 1, kemudian di sini ada bias 2, maka saya gambar. Itu yang tadi, ini ya, B1 dan B2. Nah kemudian untuk fungsi function ini untuk menghitung fungsi aktivasi dari tiap node. Ini kita pakai function, rumusnya tadi kan sepel 1 ditambah E pangkat, ya ini rumusnya. 1 dibagi 1 plus E pangkat. Nah, bikin E pangkat di Python cukup memanfaatkan punyanya NumPy ini dengan seperti ini, E pangkatnya. Ini rumus sigmoidnya kita siapkan. Sudah, untuk proses forwardnya itu tinggal dilatih, dikalikan seperti biasa. Ini dibuat dalam bentuk function forward.
yaitu perkalian antara apa? Input sama bobotnya masing-masing ya. Input kali bobot, baru terakhir dimasukkan ke ini yang atas tadi, nanti dimasukkan ke sigmoid. Udah seperti itu. Kemudian untuk melihat mengambil turunan errornya, disiapkan dulu perubahannya. DW ini kan delta W tadi kalau di konsep. Pertama dikasih nilai awal 0 semua, termasuk perubahan untuk biasnya ya. Ini ada apa ini konstansa untuk iterasi dikasih nilai 0 max iterasinya. Kemudian di sini proses pelatihannya. Ini yang paling penting. Ini dalam bentuk function train ini ya. Def ini kan fungsi di Python selalu diawali def, train nama fungsinya, dikasih bobot 1, bobot 2, bias 1, bias 2. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau Anda arsitekturnya dirubah, nanti juga akan terjadi perubahan di programnya ya. Ini DW-nya, ini DP-nya pertama awalnya. Nah, yang penting di sini, di forward ini, yaitu perkalian input dikalikan bobotnya, ya toh, disimpan dikasih nama A0. Demikian juga untuk sampai ke biasnya, baru dimasukkan ke sigmoid. Dapatlah keluaran di satu simpul. Nih, simpul di sini. Jadi di sini itu isinya sigmoid yang dimasukkan dulu input kali bobot tadi ya. Dan seterusnya Anda nanti bisa cek kembali dengan cara yang sama Anda lakukan untuk node yang kedua. Nah, baru diproses maju, nanti diproses back pro-nya menggunakan ini, perhitungan perubahan bobotnya ya. Perubahan bobotnya ini tinggal dicontoh aja ini saya ngambil dari, saya lupa sumbernya dulu. Cuma sudah saya modifikasi, saya sesuaikan arsitektur kita ya nantinya ya. Ini kemudian nanti ada proses learning rate tadi untuk menghitung bobot yang baru, itu bobot yang semula dikurangi perkalian learning rate dengan turunan bobotnya ya. Dan seterusnya diulang-ulang sampai dapat bobot terbaru, tampilkan bobotnya ya. Ini enggak ada error ya, enggak ada. Sekarang proses ini proses pelatihannya di sini. Sampai iterasi tadi proses train ini ya trainnya, kemudian ini ringnya adalah max iter ini, itu ngambil baca dari iteration ya. Nah kita lihat di atas biar nggak terlalu lama prosesnya, kita perkecil yang max iterasinya tadi ya. Gimana tadi? Kita tadi ada 50 ini, nah ini kita nggak usah banyak-banyak, 10 saja ya. Max iterasinya. Kan? Oke, kemudian kembali ke program yang tadi, ini ya. Cara prosesnya cukup begini saja. Anda untuk mendapatkan bobot yang baru B, W, dan W2, kemudian bias baru 1, 2, dengan cara memasukkan bobot yang lama ya. Nanti Anda dapat bobot yang baru, diproses saja run. Nah ini iterasinya sudah selesai ya. Oh ternyata cepat juga. Run lagi juga sudah bisa. Oke, kemudian dapatlah W1, W2, B1, B2. Kemudian dilakukan proses sekali ke depan, Anda sudah dapat output dari ini. Ini kalau mau diplot gambar errornya tadi. Oh, first dimension. Oh, dia nggak mau ya. Jadi kita rubah, mana tadi? Ada yang max itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Training sampelnya 4. Ini tadi kan hasilnya 50.
training sampelnya 4. Terus di sini tadi kenapa nggak mau ya? Ini proses pelatihannya ini. Terus waktu uji coba. Plot ring max iteration, plot close. Oh ini keluar. Jadi ini hasil proses pelatihannya. Jadi sesuai iterasinya, maka dia diperoleh seperti ini. Kan berarti apa ini? Errornya semakin baik, errornya semakin mengecil ya. Anda lanjutin terus juga bisa. Nah, setelah itu kan Anda mencoba di tes, ini dikasih input, sembarang coba ini tampilin. Dikasih input yang sama seperti belajar tadi ya, 01, 10, 1100, apakah outputnya tadi 1100 ya diproses pakai forward, jebret, tampilkan outnya. Nah ini ya. Jadi out neuralnya ini dapatlah outputnya, kemudian ditampilin saja di sini. Nah, ini adalah keluarannya, cuman kan Anda bingung, nggak bisa dibandingkan. Yang satunya tadi, ini adalah keluaran neuralnya. Nah, ketemunya begini. Di sini terlihat yang B0 ini adalah keluaran biru, yang biru lingkaran, yang biru-biru ini adalah keluaran dari neural. Kemudian yang ini adalah yang kita inginkan. Jadi dia tidak tepat, masih ada error ya. Ya ini kita pingin di sini, tapi dia masih di sini. Kita pingin di sini, dia. Ya ini nanti bisa dihitung errornya ya. Errornya ini sudah ada, pakai root mean square error namanya. Ini ketemunya berapa? Sebentar nunggu, ini agak lama ngitungnya. Kalau yang lama ini ketemu 0,5 ya. Ya sama ya. Nah seperti itu untuk neural network yang menggunakan fungsi sendiri ya. Jadi maksudnya memanfaatkan fungsi seperti ini, tapi agak panjang fungsinya ini. Nanti Anda tinggal pelajari. Jam berapa? Ya ini. Mungkin ada pertanyaan untuk menyelesaikan ini, contoh neural. Ini nanti boleh di-copy skripnya untuk dikembangkan. Yang ini pakai function biasa, nanti ini sudah saya buat perbandingan kalau menggunakan library Keras namanya ya. Yang itu tadi yang menggunakan fungsi sendiri. Ya kalau yang Keras nanti Anda harus import namanya ini Keras ya, Keras. Ada Keras harus diinstal dulu di library Python-nya. Ini coba sekalian kita run aja. Nah, ini cuman kalau ini Anda nggak tahu, nggak terlalu kelihatan ininya ya, prosesnya. Jadi ini tidak seperti tadi. Di sini kalau mau bikin layer cuman gini aja. Jadi Anda tinggal pakai inputnya mau berapa, inputnya 2 ya tinggal dance, 2 aktivasinya apa, inputnya apa itu, koordinat ininya seperti apa bentuknya, dimensinya. Ini cuma agak lama, ini dia lagi proses. Mungkin sambil mungkin ada yang mau tanya. Ini yang menggunakan Keras ya. Ini mungkin sambil Anda coba, nanti yang Keras ini agak lama, ini masih bintang ini berarti masih jalan. Oh ini jadi warningnya cukup banyak, nggak masalah tapi jalan dia. Warningnya nggak apa-apa sih, nanti biasanya diulangi hilang warningnya. Nah ini sudah selesai, cuman masih ada warning. Misalnya Anda run sekali lagi. Nah, di run sekali lagi, hilang warningnya ya. Kemudian di run lagi, ini ada warning-warning. Run lagi. Nah, keluar ya.
Seperti itu. Jadi ini yang pakai ini keras, jadi library keras, kelihatan juga di sini. Bobotnya ditinggal get, ada step by step-nya juga diperlihatkan. Ini kalau mau cek akurasinya, dapat berapa. Nah, ini komputasi proses pelatihannya. Sudah, tinggal kalau ingin lihat hasilnya cukup pakai predik gini saja, kan gampang. Nah ini, terus tampilkan hasilnya, bandingkan. Nah seperti ini ya, kurang lebih mirip seperti yang pakai function buatan sendiri tadi. Kemudian ini untuk menampilkan errornya. Nah dari sini ketemu 0,50. Yang kita pakai manual tadi, yang tidak pakai keras, ketemu 0,51. Dari sini memang yang keras lebih baik ya, yang menggunakan library keras lebih baik. Tetapi kan Anda nggak tahu dalamnya. Ini mungkin kalau skripsi pakai keras biasanya ditanya bingung nanti ya. Jadi sebenarnya Anda bisa menggunakan dua-duanya. Selain keras juga pakai scripting, ini diperlihatkan skripnya. Nah, dari sini Anda bisa lihat sih hasilnya meskipun lebih kecil tapi Anda black box. Ya, sebentar ya. Mungkin sambil Anda pikirkan kira-kira ini. Ya, gini, saya di ruangan Mas, masih ngajar sebentar. Dia di ruangan. Gini, saya di ruangan kalau mau ke sini. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini saya kirim dulu skripnya ya. Ini Anda pelajari. Anda kecerdasan. Ini skripnya nanti Anda perhatikan, nanti Anda bisa ganti-ganti ini. Arsitekturnya juga bisa diganti, ini inputnya kan digunakan untuk menyelesaikan gerbang XOR. Nanti Anda bisa pakai yang lain ya. Saya taruh di mana ya? KCB ya ini. Neural. XOR. Nah, itu sudah saya taruh di sana. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dipelajari dulu itunya, skrip sama konsepnya. Itu nanti kalau Anda bisa neural ini banyak manfaatnya. Ini kita belajar dari yang paling simpel dulu ya. Yang paling simpel menyelesaikan gerbang apa tadi? Gerbang XOR. Ini dari sini kan kelihatan. Ini tadi ya. Nanti kalau Anda masih ada error berarti oh ini gambarnya ini mungkin Anda kan belum ada gambarnya paling. Gerbang XOR. Gerbang XOR. Ini nanti Anda taruh di folder yang sama. Gerbang XOR ya. Seperti itu. Jadi cara membuat ini, kalau Anda mau naruh gambar kan sudah bisa ya. Ini jangan di code, tapi di markdown. Kemudian Anda run, keluarnya gambar. Seperti ini, keluar dengan penjelasannya, arsitekturnya berapa, ini bisa dimodifikasi, inputnya berapa. Nanti kalau inputnya diganti, berarti arsitekturnya ini juga berganti ya. Inputnya, nah ini juga berubah harusnya. Kalau ini kan pakai 2 node, maka dia 2 pintu isinya 4 datanya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk neural?
Ini neural network. Seperti itu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Bingung ya? Ya ini harus dicoba, jadi Anda harus mencoba supaya bisa membayangkan ininya. Membayangkan sistemnya, terutama menggunakan data latte ini. Ini belum deep learning, jadi Anda masih pakai neural biasa ini ya. Seperti ini, learning rate-nya dan seterusnya itu Anda coba di laptop Anda, cara ngupdate bobotnya, kemudian fungsi aktivasinya bisa diganti-ganti ya. Tadi kan ada relu, ada sigmoid, tangen hiperbolik, dan lain-lain. Ini untuk neural, mungkin ada pertanyaan untuk neural network. Ini yang simple, yang paling simple ya. Kemudian itu yang pakai function sendiri. Yang function-function ini karena bentuknya scripting, Anda bisa modifikasi nih. Jika misalnya inputnya ada 3, berarti ini Anda tambah 1 lagi, W1, W2, W3 gitu ya. B1, B2, B3 gitu. Jadi Anda merubah arsitektur, merubah script ininya. Cuman kalau Anda pakai Keras simple. Kalau pakai Keras cukup diganti di model ini ya. Ini Anda mau 2 input, mau berapa input di sini ya untuk hidden-nya ya. Kalau ini kan input layer-nya ada 2 node, hidden-nya juga ada 2 node, output-nya 1. Kalau ingin mengganti 10, ya tinggal diganti 10. Kemudian hidden-nya misalnya 10, ini 1. Nah, kalau Anda pakai arsitektur yang kompleks, misalnya ada 10, di atas 10, 100, dan seterusnya, maka yang neural yang ini jadi kewalahan ya. Maka ini kalau mau inputnya 100 kan harus bikin manual W1 sampai 100. Nah ini belum lagi coding yang di sini. Nah makanya kalau Anda nanti skripsi, kalau sistemnya kompleks, itu biasanya diperbolehkan pakai Keras, pakai library ya. Tapi kalau sistemnya cuma 1-2 input, nah itu disarankan pakai scripting. Nah, seperti ini ya. Oke, itu untuk neural. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Neural network atau jaringan saraf tiruan biasanya ya. Itu ini ada di toko buku. Saya juga sudah tuliskan dan termasuk skrip ini. Ini sudah ada di Toga Mas sama di mana kemarin? Mungkin kalau Anda ini bingung, itu ada buku yang pernah saya tulis, judulnya mungkin bisa dilihat. Nah, mana? Ininya ada di Akademia tadi. Akademia. Nah, ini ada salah satu buku. Sambil Anda coba skrip tadi ya di laptop Anda. Ini ada, tapi di sini hanya daftar isinya, tapi kalau Anda mau nyari di ini ada. Nah, ini ya. Jadi ini Anda bisa download sebenarnya. Tapi ininya aja. Daftar isinya aja ini. Sini ada. Bukunya pemrograman fuzzy dan jaringan saraf tiruan untuk sistem kendali cerdas. Terus yang kedua ini ada juga, tapi yang ini yang ingin ngoding pakai Arduino dan robot sama connect ke Internet of Things. Mungkin kalau ininya, nah seperti ini. Kalau Anda mau nyari di ini juga sudah ada. Ini cuman di ininya saja, daftar isinya yang bisa di-download. Anda bisa lihat di situ, mulai fuzzy sampai belajar
yang konsep neural tadi ya. Termasuk yang barusan saya jelaskan, pemrograman JST atau jaringan saraf neuron dengan XOR ya. Ini step by stepnya sih ada di sini. Mungkin kalau Anda mau ini jalan-jalan ke Togamas ada yang bukunya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri, silakan dicoba dulu skripnya tadi ya. Syukur-syukur Anda sudah bisa memodif, diganti jadi 3 input gitu misalnya. Yang ini kan baru 2 input tadi. Atau misalnya bukan 2 input deh, ya inputnya tetap 2, tapi ini hiddennya ini, hiddennya kan nggak harus 2 ini. Hiddennya bisa 3, ini yang biru ini. Ini hiddennya 3, berarti kan sudah nambah biasnya nanti ya. Biasnya jadi B123. Gitu. Ya, ini Anda pelajari dulu skripnya, kemudian coba dimodif-modif kalau inputnya lebih dari 1 ya. Oke, seperti itu. Dipelajari dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada yang tanya? Belum. Belum, Pak. Masih. Ya. Masih mempelajari ya. Ya, begitu dari ya sudah, nanti Anda pelajari dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjut kembali. Neural mungkin sambil baca-baca dari literatur lain juga cukup banyak di internet, ada tutorial dan lain-lain bisa dipelajari biar nanti waktu minggu depan bisa lebih banyak diskusinya. Oke, saya kira demikian saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini soal yang tadi saya kirimkan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.